Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Dan bertemu kembali kita di channel Fatriani VJ. Dan setiap minggunya insya Allah kita akan memberikan penerangan pada ilmu agama khusus untuk kita semua. Dan di minggu ini insya Allah kita akan ditemani oleh ustazah yang sama, ustazah kebanggaan masyarakat Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Dan kita akan mengangkat tema-tema terkini tentunya. Dan minggu ini sama-sama kita akan mengangkat tentang keutamaan dan apa itu bulan Syawal. Selamat mengikuti. Oke, Bray, kembali bersama saya Fatriani. Dan seperti yang Fatriani janjikan tadi, kita akan mengangkat tema tentang bulan Syawal bersama Ustazah Umi Nurhana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah. Wow, sudah semakin ceria ya. Insya Allah. Iya, dan walaupun corona di mana-mana, tapi tetap menjaga kesehatan. Dan yang jelas akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Umi, kita akan bercerita tentang tema kita minggu ini tentang bulan Syawal ya. Dan tentunya penonton juga di rumah di channel Fatriani VJ pengen tahu, bukan hanya pengen tahu, kita akan menimba ilmu, akan sharing ilmu. Dan bagi yang pengen tema-tema apa yang akan diangkat setiap minggunya, silahkan nanti titipkan pesan saran Anda di bawah video ini. Baik, Bray, kita akan bertanya tentang bulan Syawal ya, karena di bulan Syawal ini setiap bulan Qamariyah memiliki peristiwa penting tentunya di zaman Rasulullah. Dan oke, Umi, apa itu bulan Syawal, Umi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kak Fatriani dan para penonton semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya kita mempunyai 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Ada yang namanya tahun Hijriah, itu tahun Hijriah. Arab punya, Islam punya. Kemudian ada yang namanya Masehi. Tahun Hijriah dan tahun Masehi. Baik. Nah, kalau di tahun Hijriah sama bulannya juga 12 bulan, tapi ya dia tentunya berbahasa Arab karena datangnya dari Arab. Yang pertama yaitu bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ke-11 Dzulqa'dah, dan yang ke-12 Dzulhijjah. Itu dinamakan tahun Hijriah. Kemudian kalau di Masehi ya seperti biasa, dari Januari sampai ke bulan Desember. Betul sekali. Nah, sekarang kita berada di bulan Safar, yaitu bulan kedua di tahun Hijriah. Itu dia Kak Pat ya. Jadi Safar ini juga merupakan bulan yang mana di sana terdapat beberapa sejarah yang bagus, yang bisa kita ambil hikmah, yang kemudian bisa memalikan kita daripada beberapa isu-isu atau mitos-mitos yang memang sudah berkembang sebelum datangnya Islam dan sekarang pun juga ada. Nah, kalau cerita tentang bulan Syawal tadi, yang di dalam dan hitungan di Indonesia itu ada 2 tadi ya jenisnya ya, ada Hijriah dan Masehi. Nah, kenapa dibilang atau dikatakan bahwa bulan Syawal itu disebut juga dengan bulan Qamariyah? Itu tadi. Ini penting juga. Apa itu? Gitu. Kan sesuai karena dia berasal dari bulan agama kita, tahun agama kita, yaitu Qamariyah. Qamariyah artinya bulan. Bulan. Jadi hitungan hari di bulan Arab itu timbulnya bulan. Jadi kapan? Ketika setelah maghrib. Setelah maghrib, maka dihitunglah peralihan hari. Makanya ketika kita ingin melaksanakan 1 Ramadan, ya orang akan melihat apakah akan ada timbul bulan melalui teropong. Berbeda dengan yang namanya tahun Masehi.
ya itu dinamakan syamsiah, perputaran matahari. Jadi berputarnya matahari kan timbulnya nanti di jam 00, setelah bergeser detak jam, beralihlah harinya ke hari berikutnya. Hari berikutnya. Itu dia perbedaannya. Baik, ini sangat berarti sekali ya, dan ini kontras dengan bulan Arab ya, karena bulan Arab tadi setelah maghrib. Jadi jangan main-main kita dengan satu Ramadan, dengan satu Syawal, karena dulu beberapa tahun yang lalu ya adalah orang-orang yang katanya bisa melihat bulan itu di siang hari. Padahal nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan ibaratnya ya karena wallahu a'lam hitungan apa yang mereka pakai yang akhirnya mereka berbuka puasa dan menyatakan hari itu akan datang 1 Syawal. Ya buka puasa jam 3 siang. Jadi ini hati-hati sekali, perlu kita ketahui bahwasanya perputaran untuk ibadah kita di bulan Ramadan atau mengetahui 1 Syawal, mengetahui 1 Idul Adha itu adanya di perputaran bulan. Baik. Nah, ini komplit sekali ya. Dan keterangannya bisa dipahami semua. Tetapi Umi, ini ada tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya nih, saya jadi ingat dulu Bray, jangan menikah di bulan Safar karena bulan itu panas. Nah kalau panas bisa bercerai. Ini apakah tradisi atau mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini memang berlaku atau ada di zaman Rasulullah atau cuman itu kan cuma tradisi tengah masyarakat atau mitos aja, gimana nih? Memang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ya di kota Makkah tentunya ada yang namanya zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Dan memang Safar itu juga nama salah satu penyakit yang ada di dalam perut. Jadi mereka mengaitkan dengan hal itu. Namanya Safar. Jadi kalau ada yang Safar namanya berarti itu ada sebuah penyakit. Jadi tapi bukan Safarudin. Bukan. Ini bisot dengan sot ya. Beda sekali. Safar. Tapi kalau Safarudin tuh dengan sin. Sin. Safar artinya perjalanan. Ada juga Syafarun, Syafruddin, Syafar kemuliaan gitu. Jadi ada perbedaannya. Beda tipis. Beda arti. Beda pengucapan, beda huruf. Jadi jangan salah. Ya. Jadi kalau bilang tadi masalah panas tadi mitos tradisi itu gimana nih? Itu hanya mitos ya. Itu hanya mitos ya. Jadi dan boleh dong nikah di bulan Safar? Ya, boleh sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau ingin merubah pemikiran orang-orang jahiliyah itu dengan apa? Menikahi ibunda kita Sayyidah Khadijah di bulan Safar. Jadi menikah beliau di bulan Safar. Begitu juga beliau menikahkan anaknya Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Jadi luar biasa. Ya, jadi di bulan Safar ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahwasanya tidak ada bulan tertentu, nanti situ akan timbul bahaya. Nanti kalau tidak bulan ini akan terjadi bencana, tidak. Tahu buktinya kita pandemi dari bulan berapa? Ramadan pandemi, corona banyak yang meninggal. Kan tidak. Semuanya atas kehendak Allah, sesuai dengan pemikiran kita. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis qudsi ya, Allah menyatakan bahwasanya kata Allah, aku itu adalah sesuai dengan perkiraan atau kehendak hambaku. Jadi ketika kita berpikiran baik, berpikiran positif, maka hasilnya juga akan baik. Begitu pula di bulan Safar ini kita lihat kapan panas ya panas dia, hujan ya hujan dia, ya kan? Yang berbahagia ya alhamdulillah, yang dapat bencana itu semuanya sudah ada dalam garisannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketentuan Allah. Berarti itu mitos ya, Bray ya. Jadi Minurhana tadi sudah menyampaikan bahwa kalau kita ada yang mengatakan jangan menikah di bulan Safar karena bulan itu panas segala macam, dan ternyata itu mitos, Bray. Nah, kalau udah mitos otomatis adalah tradisi-tradisi yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Baik Umi, kalau tadi sudah dikatakan itu mitos, nah sebetulnya di bulan Safar ini punya keutamaan gak sih gitu? Adakah keutamaan di bulan Safar ini? Keutamaan di bulan Safar, ya.
memang secara terkhusus tidak ada Kak Fatia. Dalam tak arti kata misalnya apakah itu ada sejarah tentang Rasulullah, itu satu kan, beliau menikah, yang kedua menikahkan anaknya untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran tentang bahaya-bahaya yang terjadi di bulan Safar. Cuman semisalnya dengan apakah itu sama dengan bulan Ramadan, tentu berbeda. Apakah sama dengan di bulan Rabiul Awal yang akan datang, juga berbeda. Baginda Rasul kan lahir di bulan Rabiul Awal, begitu pula meninggalnya di bulan Rabiul Awal. Jadi dalam hal ini tidak ada yang terkhusus di situ. Tidak ada yang terkhusus. Tidak ada yang terkhusus. Baik, berarti artinya tidak ada keutamaan-keutamaan sama dengan yang lain ya? Iya, sama dengan bulan yang lainnya. Baik, kalau itu tidak ada keutamaannya, tapi ada dong kira-kira amalan-amalan yang bisa dilakukan selama bulan Safar ini. Iya, baik. Bahwasanya beramal atau beribadah di kapan-kapan saja, di mana saja, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita baik-baik saja, dalam keadaan kita sakit atau dalam keadaan terhimpit, bahkan dalam arti kata ketika kita sakit pun sangat dianjurkan untuk beramal-amal yang baik. Nah, sekarang bagaimana di bulan Safar? Apakah kita boleh beramal ibadah dengan amalan yang tertentu? Nah, tertentu ini seperti apa? Yang jelas ibadah itu dulu diawali dengan niat. Ya, silakan kita beribadah seperti biasanya. Yang tadinya sholat duha, lanjutkanlah sholat duhanya. Yang tadinya tahajud, ya dirikanlah tahajudnya. Yang senang sedekah, silahkan bersedekah. Yang sering bersilaturahim, ayo silaturahim. Yang tadinya ada hubungannya kurang baik, perbaiki dari sekarang. Sama dengan ibadah-ibadah di bulan yang lainnya. Walaupun kita berada di bulan Safar, yang itu hanya pemikiran orang-orang jahiliyah saja, bahwasanya di bulan Safar itu tidak ada kebaikan, bahwa sesungguhnya karena yang namanya kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu. Jadi ada amalan-amalan itu tetap dilaksanakan ya, Mia. Oke, Bray, kita sudah tahu bahwa bulan Safar itu keutamaannya sama seperti bulan lainnya, cuma hanya berbeda dengan bulan Ramadan ya, Mi, dan amalan-amalan juga bisa kita lakukan seperti bulan lainnya. Betul sekali. Baik, dan kita sudah berbicara juga tentang bulan yang dimana ada di zaman Rasulullah dan sebelum ada Rasulullah. Dan baik Umi, karena kita sudah paham sedikit atau banyaknya tentang bulan Safar, tentang bulan dalam hitungan Islam, dan alhamdulillah dari hitungan Arab dan Latinnya juga berbeda. Kita harus berhati-hati dalam menentukan, baik itu dikatakan satu Syawal, ya, kemudian satu Ramadannya dan lain sebagainya. Ini kita harus berhati-hati, mengikutilah ya fatwa ulama tentunya. Betul, jadi jangan sembarangan menentukan ketika tidak diserahkan kepada ahlinya dan kita mengikutinya. Betul. Makanya setiap ada kajian kita perlu guru untuk itu. Nah, guru dalam menimba ilmu. Kali ini di channel Fadrani VJ tentunya saya khususkan setiap minggunya kami datangkan bersama Ustazah Umi Nurhana. Baik Umi, sepertinya alhamdulillah kita hari ini membicarakan bulan Syafar akan ditutup dengan tausiah oleh Umi Nurhana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para penonton setia yang berbahagia, sekali lagi marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan perlindungannya secara lahir dan batin. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikannya petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan sekarang ini, banyak isu yang terkadang tidak kita fahami. Maka bagi kita sebagai orang yang awam akan hal yang diberitakan di luar sana, sebaiknya menyandarkan dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara
memperhatikan cara ibadah kita kepada Allah. Bagaimana sebaiknya kita berpikir, bagaimana sebaiknya kita bertutur kata, bagaimana kita sebaiknya bergerak, agar apa? Agar kita terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Tentunya atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala jualah kita mampu berada pada tahap ini. Oleh karena itu, yang alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Safar, tepatnya 16 Safar 1442 Hijriah. Berbahagialah, berbanggalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan, masih memberikan ribuan nikmat, bahkan nikmat la tuhsuha yang tak dapat kita hitung satu persatu. Oleh karena itu, mari berfikirlah dengan baik. Mari kita cerdas bersama dengan baik, agar pemikiran-pemikiran orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu, orang-orang yang sebelum didatangkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpengaruh kepada kita saat ini. Kita berada di tahun yang sudah subhanallah sangat modern, dan alhamdulillah agama kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, maka tentunya pola pikir kita juga harus semakin baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.